Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali lagi merenungkan firman Tuhan, beribadah meskipun dari rumah kita masing-masing dalam situasi yang cukup kurang mengenakan bagi bangsa ini. Tapi kita percaya bahwa segala situasi tetap dalam kendali Tuhan. Dan meskipun kita berjarak dalam ibadah ini, tapi saya percaya bahwa sukacita Tuhan itu tidak pernah berkurang dalam diri kita. Kita percaya bahwa meskipun kita beribadah dari tempat yang berbeda, tapi Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Oke, baiklah, kita akan masuk dalam waktu perenungan firman Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita memohon anugerah Tuhan, supaya kita belajar firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini hidup di dalam kita dan kita hidupi firman Tuhan itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat melangkah menjalani hari-hari hidup kita dengan percaya bahwa Allah kita ada bersama dengan kita. Mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita lebih dahulu berdoa sebelum kita membaca satu bagian firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami memuji-muji Engkau. Oleh karena sepanjang perjalanan hidup kami merasakan dan menemukan bahwa tangan Tuhan selalu ada atas kami memberkati kami. Kami mengucap syukur atas situasi yang terjadi atas bangsa ini, yang membuat kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengurangi sukacita di dalam diri kami untuk menikmati firman-Mu, menikmati hadirat Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, sebelum kami membaca merenungkan satu bagian firman Tuhan, biarlah hati kami yang haus akan firman-Mu dipersiapkan Tuhan, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, ketika firman Tuhan diuraikan, kami berdoa semua kami menikmatinya, dan tidak ada satupun di antara kami yang kehilangan berkat Tuhan. Tapi kami menjadi orang-orang yang dipuaskan, dahaga kami dipuaskan Tuhan dengan firman-Mu. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berjalan kuat, makin lama makin kuat, karena Tuhanlah sumber kekuatan kami. Terima kasih berkati hamba-Mu yang menguraikan firman Tuhan. Hanya Tuhan saja yang berdaulat atas firman-Mu. Maka Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, supaya hikmat yang daripada Allah, kebenaran Tuhan disingkapkan melalui uraian firman Tuhan ini. Sehingga baik hamba-Mu, baik seluruh jemaat Tuhan yang merenungkan firman Tuhan, kami sama-sama diberkati, sama-sama dipuaskan, sama-sama menikmati hadirat Tuhan, dan sama-sama meyakini Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan dengan segala ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan-Mu, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita semua membaca satu teks firman Tuhan, satu ayat saja, satu bagian firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal 48, Yehezkiel pasal 48 ayat 35. Jika Bapak Ibu sudah temukan dalam Alkitabnya, mohon diperhatikan, saya akan bacakan. Mari Bapak Ibu memperhatikannya dengan seksama. Yehezkiel pasal 48 ayat 35. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Saya bacakan sekali lagi untuk kita. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Indah sekali ya. Begitu kita menemukan kalimat terakhir, Tuhan hadir di situ. Bapak Ibu, memang kitab Yehezkiel ini kitab yang sangat sukar untuk ditafsirkan, karena kitab Yehezkiel ini salah satu di antara beberapa kitab dalam Perjanjian Lama. Kalau dalam Perjanjian Baru itu Wahyu. Satu kitab dalam Perjanjian Lama yang muatannya itu berisi tentang nubuatan yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, atas bangsa Israel, bahkan tentang janji kedatangan pemulihan yang terjadi dalam Yesus Kristus. Nah, memang kitab ini sangat rumit. Bahkan di teks yang tadi baru kita baca ini juga sebenarnya bagian dari nubuatan. Tapi saya tidak akan berbicara tentang nubuatan,
Saya juga kalau misalnya Bapak Ibu membaca melihat satu perikop ini atau satu pasal ini, bahkan dari pasal sebelumnya, kita akan bertemu dengan pembagian tanah tanah Israel untuk kedua belas suku dengan ukuran-ukurannya masing-masing. Nah, saya tidak akan membahas tentang ukuran-ukuran itu. Tapi kita akan fokus pada ayat 35 bagian B, ya. Ayat 35 bagian B. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Ya. Nah, ini indah sekali. Yehezkiel sendiri, Bapak Ibu, sebagai penulis kitab ini hidup sezaman dengan Daniel. Jadi usia mereka itu sebenarnya sama, diperkirakan sama. Mereka usia sama, mereka ada dalam bait suci pada usia yang sama untuk belajar karena mempersiapkan diri menjadi imam. Kemudian Yehezkiel ini 25 tahun pertama hidupnya, ya, jadi 0 sampai 25 tahun dia menghabiskan hidupnya itu di Yerusalem. Ya, menghabiskan hidupnya di Yerusalem. Nanti ketika usia 17 tahun itu dia bersama orang Israel lain itu diangkut kemudian dibawa ke Babel, ya, orang-orang Yehuda lainnya dibawa dan diangkut ke Babel dari Yerusalem. Sebenarnya sebelum masanya Yehezkiel sudah ada gelombang pertama yang juga dibawa dan diangkut ke Babel, ya. Salah satunya adalah Daniel. Jadi sebelum Yehezkiel itu Daniel sudah diangkut lebih dahulu ke Babel. Nah, ketika Yehezkiel dibawa ke Babel inilah, di sanalah baru dia ketahui bahwa sebenarnya Daniel itu sudah terkenal sebagai seorang muda yang hikmatnya sangat luar biasa. Nanti pada usia 30 tahun baru Yehezkiel mendapat panggilan dari Allah menjadi nabi Allah untuk menubuatkan apa saja yang akan terjadi atas bangsa Israel, ya. Nubuatan-nubuatan penghukuman, kemarahan Allah atas bangsa Israel, sampai pada janji pemulihan Allah terhadap bangsa Israel. Bahkan bukan hanya atas Israel, nubuatan untuk penghukuman bagi bangsa-bangsa yang juga menjadi musuh bangsa Israel. Itu Yehezkiel dikhususkan untuk itu. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, selama 22 tahun Yehezkiel melayani sebagai nabi dan dia setia melayani sampai pada akhir hidupnya. Nah, kita kembali pada teks yang kita baca. Jika kita membaca dan memperhatikan kitab Yehezkiel secara menyeluruh, maka kita akan menemukan satu kata kunci, kalimat atau kata yang akan terus-menerus diucapkan, diulang-ulang dalam beberapa pasal sebelumnya, bahkan sejak awal sampai pada akhir kitab ini, hanya untuk menekankan satu hal. Ini menjadi kata kunci dari kitab Yehezkiel. Kata kuncinya adalah akulah Tuhan. Ini kata kunci kitab Yehezkiel. Jadi kalau Bapak Ibu baca kitab ini akan berulang-ulang kali ketika Allah bicara tentang penghukuman, Allah bicara tentang pemulihan, Allah bicara tentang kemurkaannya, akan bertemu dengan kalimat supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan. Ini kata kuncinya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menemukan banyak sekali pada teks firman Tuhan ini, khususnya kitab Yehezkiel ini, kritik Tuhan terhadap bangsa Israel, ya. Betapa murkanya Allah terhadap bangsa Israel, bangsa yang dia pilih sendiri, kemudian dia kuduskan, ya, di antara begitu banyak bangsa menjadi umat pilihannya, dan Allah memutuskan untuk hadir dan tinggal di antara umatnya, ya. Memilih satu tempat, memilih bait suci, bait Allah sebagai tempat di mana orang Israel harus berkumpul dan berseru kepadanya. Ya. Tapi justru bangsa ini ditimpa murka Tuhan yang hebat, ya, ditimpa murka Tuhan yang dahsyat. Kenapa? Karena kalau kita membaca kitab Yehezkiel ini, kita akan menemukan banyak sekali kebobrokan moral ada, kebobrokan dari sisi spiritual juga ada. Jadi kebobrokan ini tidak hanya dilakukan oleh rakyat biasa, tetapi ketika kita membaca, kita akan menemukan ternyata pelaku-pelaku tindakan kedurjanaan, ini bahasa Yehezkiel, tindakan kedurjanaan itu dilakukan baik oleh rakyatnya, baik oleh pemuka-pemukanya,
baik oleh pemimpin-pemimpinnya maupun oleh rohaniawannya. Siapa rohaniawannya? Di situ ada kaum imam, ya, yang melanggar kekudusan Tuhan, melanggar hari Sabat Tuhan yang kudus, ya. Bahkan dikatakan bahwa mereka itu merusak bait Allah dengan apa? Menjadikan bait Allah sebagai tempat untuk penyembahan berhala. Ya, tempat di mana Allah khususkan untuk berbicara dengan umatnya, ya, tempat di mana dilakukan pendamaian, korban pendamaian, penembusan dosa dan sebagainya, justru dijadikan sebagai tempat atau pusat penyembahan berhala pada waktu itu. Sehingga betapa marahnya Allah melihat ini. Bukan hanya para imam, nabi-nabinya pun demikian, ya. Nabi-nabinya pun demikian. Ini kalau Bapak Ibu baca itu tiap perikop itu jelas, tiap pasal itu jelas. Nabi-nabinya pun demikian. Apa yang terjadi dengan nabi-nabinya? Nabi-nabinya bernubuat secara palsu, ya. Mereka mengucapkan hal-hal yang bohong, melakukan penglihatan-penglihatan palsu. Mereka bilang mereka melihat Allah, melihat apa dan segala macam, tapi semuanya bohong. Mereka melakukan tenung-tenungnya pun bohong. Mereka bilang bahwa mereka diutus Tuhan, tapi firman Tuhan katakan apa? Bahkan aku tidak pernah berbicara melalui mereka. Aku tidak mengutus mereka. Jadi mereka memakai nama Tuhan untuk melakukan banyak hal supaya mereka sendiri diuntungkan. Bukan hanya para nabinya, nabiyahnya, nabi perempuannya, nabiyahnya pun sama. Mereka disebut sebagai dukun-dukun perempuan. Ya, ini catatan Alkitab, ya. Alkitab mencatat demikian. Sebagai dukun-dukun perempuan, ya, yang kemudian menangkap jiwa-jiwa orang, kemudian hanya untuk mendapat keuntungan-keuntungan pribadi. Maka Allah marah, Allah murka, Allah katakan, jangan sampai umat-umatku yang mengikuti aku ditangkap jiwanya oleh orang-orang seperti ini. Ya, jadi sangat kompleks Bapak Ibu Saudara. Jika kita melihat keadaan yang ada, rakyatnya tindakan, kita mencatat bahasanya gini, ada kemesuman, ya. Orang tua dihina, ada orang asing dijarah, bahkan perempuan-perempuan bersuami itu dibunuh suami-suaminya, sehingga begitu banyak janda-janda yang ada pada waktu itu, ya. Rumah nikah itu dinajiskan, itu terjadi, ya. Itu sangat mengerikan. Makanya Allah katakan begini, bahwa mereka ini sudah melakukan banyak kebobrokan, banyak kedurjanaan. Hal yang paling menyakiti Tuhan adalah apa? Bahasanya gini, bahkan mereka melupakan aku. Mereka ini ditujukan pada bangsa Israel, bangsa yang dipilih Tuhan. Yang pada kitab-kitab sebelumnya atau banyak kitab lain itu Allah katakan begini, kamulah umatku dan akulah Allahmu. Kamulah umatku dan aku Allah. Bangsa yang mana nama Tuhan disebut di sana. Bangsa yang mana ketika bangsa-bangsa melihatnya, mereka akan tahu bahwa ada Allah di sana yang hidup. Allah yang sungguh-sungguh Allah. Benar-benar Allah, satu-satunya Allah. Allah yang bisa menjangkau apa saja, di mana saja. Bahkan semua bangsa bertekuk lutut padanya. Pada bangsa ini justru ditemukan kebobrokan yang besar. Maka tidak heran kita melihat betapa murkanya Allah yang dinyatakan apa? Nubuatan Yehezkiel atas bangsa Israel. Mulai dari bangsa yang dipilihnya, kemudian bangsa-bangsa yang memusuhi Israel. Ini menjadi satu pembelajaran bagi kita bahwa di tengah-tengah umat pilihan, ya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah umat pilihan ternyata ketika dipilih, mereka menganggap bahwa pemilihan itu sebagai satu kebebasan untuk melakukan apa saja. Bahkan mereka tidak lagi memperhatikan betapa seriusnya identitas yang mereka pegang sebagai umat pilihan Allah, umat yang dikhususkan Tuhan, yang dipisahkan Tuhan dari bangsa-bangsa lain. Umat yang istimewa, yang daripadanya orang melihat Allah dan mengenal Allah. Tapi justru dari umat ini, orang melihat
ada kebobrokan yang luar biasa, sehingga ada kebencian, sehingga bangsa Israel ketika Allah menurunkan murkanya, ya, ketika Allah menurunkan murkanya, bangsa Israel itu menjadi sama saja dengan bangsa-bangsa pada umumnya, bangsa-bangsa lain, mudah dicerai-beraikan. Kenapa? Karena mereka tidak punya pegangan, ya. Ketika bangsa Israel berdosa terhadap Allah, hal yang paling mengerikan Bapak Ibu Saudara, dan ini yang menarik nanti ketika pasal 48 ayat 35. Hal yang paling mengerikan terjadi atas bangsa Israel itu bukan hanya sekedar tentang penghukuman Allah, tetapi kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Dengan meninggalkannya bait suci, ya, kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci, maka bersamaan dengan itu Allah sendiri menarik dirinya, menarik perlindungannya, penyelamatannya atas bangsa yang dikhususkan, ya. Dan Allah membiarkan pembinasaan terjadi, Allah membiarkan penghukuman terjadi. Bahkan bukan membiarkan saja, Allah sendiri melakukan penghukuman, ya. Allah sendiri melakukan penghukuman. Kenapa? Terlalu dahsyat dosa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel ini. Bahkan Allah menggunakan sebutan yang menarik untuk bangsa Israel. Kalau kita melihat, jadi untuk Samaria dipakai Oholiba, ya, sedangkan Ohola, sedangkan untuk Yerusalem itu pakai nama Oholiba. Ini punya makna yang menarik sebenarnya sebutan nama ini. Tapi Allah katakan bahwa yang kakak dan yang adik, yang kakak itu Ohola, ya, artinya kemah ibadahnya. Kemudian yang adik itu Yerusalem, ya, itu artinya kemah ibadahku ada di dalam dia. Kemah ibadahku ada di dalam Allah, itu artinya. Tapi dilanjutkan oleh Allah apa? Bahwa mereka, ini pasal 23, mereka adalah kakak beradik yang bersundal pada masa mudanya. Makanya tidak heran ada orang yang kemudian menyimpulkan begini, kitab Yehezkiel itu kitab porno, karena memang Tuhan membuka secara belak-belakan fakta kehidupan atau cara hidup umat Israel yang digambarkan dengan kehidupan perempuan yang membiarkan dirinya terbuka, ya, di depan banyak orang kemudian dicerca. Nah ini bahkan ada Katolik sendiri nggak berani membaca kitab ini dianggap sebagai salah satu kitab yang mengerikan, malah lebih mengerikan dari Kidung Agung sebenarnya. Tapi kita tinggalkan itu. Kembali pada teks ini, bahwa ketika Allah menyebut Ohola dan Oholiba, sebenarnya Allah mau katakan di tempat itu di mana ada kemah mereka untuk beribadah kepadaku, penyembahan mereka kepadaku dan ada di dalam aku. Justru di tempat itu yang harusnya namaku disebut, yang harusnya kemuliaanku diam di dalamnya, ya, yang harusnya bangsa Israel menyembah kepada dia, ya, yang harusnya kepada dia di tempat itu mereka berseru kepada dia, justru tempat itu menjadi pusat pencemaran. Nah ini sangat menyedihkan. Maka murka Tuhan itu dahsyat. Kemudian ketika Allah meninggalkan bait suci, bait Allah, bait suci, ketika Allah meninggalkan bait suci, artinya bahwa Allah sendiri menarik dirinya. Allah tidak lagi memberikan perlindungan bagi bangsa Israel, tapi Allah akan membiarkan murkanya yang turun, kemudian membinasakan umat. Ya, kemuliaan diganti dengan kemurkaan. Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya hal yang sangat mengerikan, ya, sangat miris untuk kita kalau kita mau lihat. Tapi meskipun sedemikian kompleksnya dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel, ya, tapi kembali lagi bahwa Allah kita ini Allah yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang ingat pada firman-Nya, Allah yang ingat pada umatnya, Allah yang berpegang pada janjinya. Ketika Allah sejak semula memilih mereka, dikhususkan menjadi umat pilihannya, bukan berarti kasih Allah yang besar itu kemudian juga meninggalkan bangsa ini.
kemurkaan yang menimpa bangsa Israel itu karena keberdosaan mereka. Tetapi kasih karunia Allah yang besar tetap ditunjukkan bagi bangsa ini. Maka akan ada janji pemulihan. Jadi dalam nubuatan Yesaya itu ada janji pemulihan. Pemulihan atas bangsa Israel, pemulihan atas tanah Israel, pemulihan terhadap bait suci. Dan yang kita lihat, pemulihan itu terjadi dimulai ketika apa? Kemuliaan Tuhan turun kembali ke dalam bait suci. Ya. Pemulihan terjadi ketika kemuliaan Tuhan kembali menaungi bait suci. Sederhana saja untuk kita simpulkan bahwa begini, ketika kita sebagai umat yang mempercayai Allah, berdosa terhadap Dia, meninggalkan Dia, kemudian berpegang pada berhala-berhala atau hal-hal yang sekarang ya, hidup kita justru tanpa kita sadari kita mengabaikan Tuhan, melupakan Tuhan, ya, menomorduakan Tuhan dengan mengutamakan gadget lah, segala macam ya, kegiatan-kegiatan pekerjaan kita, tapi mengabaikan waktu-waktu kita dengan Allah, persekutuan kita dengan Tuhan, bahkan juga kehidupan kita tidak mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang dikhususkan Tuhan, dipilih Tuhan. Maka yang ada adalah kemurkaan Tuhan yang Tuhan turunkan itu bukan karena kebencian Allah terhadap umatnya, tetapi karena Allah harus menghukum dosa. Ya, Allah harus menghukum dosa. Tetapi kita bisa mendapatkan pemulihan yang dari Allah, ya, ketika Allah hadir kembali di dalam hidup kita. Itu sederhana untuk kita. Ya, jika Allah ada di dalam kita, maka yang kita tahu adalah pemulihan terjadi. Tapi kalau kita meninggalkan Allah, ketika Allah meninggalkan kita, ya, maka yang kita terima adalah apa? Penghukuman atas keberdosaan kita. Bapak Ibu Saudara, kita kembali pada teks ini. Saya bilang tadi ada hubungan yang sangat luar biasa ketika kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci dan kemudian dengan teks yang ada. Ketika kemuliaan Tuhan kembali menaungi bait suci, dan pemulihan itu juga akan dikerjakan Allah atas bangsanya, meskipun ini sebenarnya nubuatannya, tapi itu akan dilakukan Allah dalam masa itu. Dan kita percaya itu sudah terjadi dalam Yesus Kristus. Pemulihan itu terjadi dengan kalimat yang menarik yang menutup dalam teks ini, dalam kitab ini. Sejak hari itu nama kota itu, ya, ini pemulihan bangsa, pemulihan tanah, kemudian pemulihan bait suci. Ketika kemuliaan Tuhan kembali, Tuhan memulihkan segalanya atas kota, atas bangsa di mana nama Tuhan, kemuliaan Tuhan kembali turun di dalamnya. Allah sendiri menjaminkan dirinya, ya. Allah sendiri menjaminkan dirinya dengan kalimat apa? Kota itu, ya, sejak saat itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab, ya, saya tidak bisa dalam perjanjian lama atau dalam kitab ini, tapi satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang kita pegang ini yang jelas berbicara bahwa Tuhan hadir di situ, itu hanya ada dalam Yehezkiel 48 ayat 35b. Satu-satunya ayat, ya. Setelah begitu besar kemurkaan Tuhan dan penghukuman yang akan ditimpakan atas bangsa Israel, dinyatakan janji pemulihan itu terjadi, tapi di ujung janji itu ada satu jaminan besar bahwa di atas kota itu akan disebut Tuhan hadir di situ. Memang untuk belajar tentang nama-nama Tuhan ini menarik, ya. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani ini Jehovah Shammah, ya. Jehovah Shammah, Jehovah itu Allah, kemudian Shammah itu yang hadir di situ. Jadi Tuhan hadir di situ. Ini arti-arti Jehovah Shammah. Satu-satunya ayat yang secara jelas menyebutkan Allah, ya, yang dikenakan nanti pada diri Allah, menyebutkan nama Allah itu secara jelas. Ini Jehovah Shammah, ya. Kalau yang lain Jehovah Jireh, ya, Jehovah Nisi, itu karena dilihat dari sifat-sifat Allah di dalamnya. Tapi khusus teks ini benar-benar diucapkan secara jelas, ya, bahwa Allah hadir di situ, Tuhan hadir di situ. Dan itu pernyataan Allah, jaminan Allah dalam pemulihan, janji pemulihan yang Ia katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Setiap nama Allah memang menggambarkan aspek yang berbeda dari sifatnya, ya. Kata Jehovah sendiri, nama Jehovah sendiri, ya, itu yang kita sering dengar Jehovah, Yahweh, YHWH. Dalam bahasa Indonesia itu Tuhan dalam huruf besar. Dalam bahasa Inggris itu Lord, itu juga dalam huruf besar, ya. Itu nama yang pertama sekali muncul dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, ya. Ketika Allah menyatakan dirinya kepada Musa, ya. Allah menyatakan diri kepada Musa, dia katakan bahwa aku adalah aku. Itulah Jehovah. Nah, apa sebenarnya makna dari Jehovah ini sendiri? Jehovah ini menunjukkan kedekatan Allah dengan umatnya. Ini ya, nama ini menunjukkan kedekatan Allah dengan umatnya, kemudian menunjukkan kehadirannya di tengah-tengah umatnya. Yahweh hadir di sini. Jadi begitu disebut Yahweh, Jehovah, itu artinya Allah itu sebenarnya dekat dengan kita dan Allah itu hadir di sini. Dengan kata lain seperti ini, Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Dan Allah dekat dengan mereka yang berseru kepadanya. Ya. Allah hadir di tengah-tengah umatnya dan Allah dekat dengan mereka yang berseru kepadanya. Ya. Jadi Allah sendiri kita katakan sebagai Allah yang imanen ini, yang hadir di tengah-tengah kita, Allah yang merespon untuk segala sesuatu yang menjadi keluhan kita. Pembebasan, Mazmur 107 ayat 3. Pengampunan, ya, Mazmur 25 ayat 11. Tuntunan, Mazmur 31 ayat 3. Nah, inilah Yahweh. Dia ada di tengah-tengah umatnya. Dia memberikan pembebasan, dia juga memberikan pengampunan dan tuntunan. Ini Allah Yahweh. Nah, ketika disebutkan Jehovah Shammah, Allah hadir di situ, ini artinya begini. Mau menunjukkan Jehovah Shammah ini bahwa di Yerusalem, di bait Allah, Allah ada di sana menunjukkan kemuliaannya. Ya, itu sudah mulai dari Yesaya pasal 8 sampai pasal 11. Ya. Kemuliaan Tuhan telah kembali, ya. Kemuliaan Tuhan yang tadi pergi karena keberdosaan umatnya, kini dia kembali dan dia hadir tengah-tengah umatnya. Bukan hanya untuk sebentar, tetapi dia tinggal untuk selama-lamanya di tengah-tengah umatnya. Ya. Dia tinggal untuk selama-lamanya di tengah-tengah umatnya, ya. Dan dari bangsa yang mana namanya diserukan, yang mana Allah hadir di sana, dari bangsa itu akan didengar oleh bangsa-bangsa lain bahwa di sana ada Tuhan. Sehingga orang-orang dapat berseru. Jika orang hendak berseru, bukan kita mau katakan mereka harus datang ke Israel, mereka harus melihat kepada Yerusalem, bukan. Tapi kita memahami bahwa hanya Allah yang disembah bangsa Israel ini yang adalah Allah yang sebenarnya. Hanya kepada Dia saja maka seruan umat itu, seruan manusia, orang-orang yang membutuhkan kelepasan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan pengampunan, itu dapat disampaikan hanya kepada Allah yang hadir di sana. Indah sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi hal yang paling mengerikan untuk kita adalah ketika Allah meninggalkan umatnya. Tapi kita bersyukur bahwa kita ada di masa di mana Allah sudah berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan umatnya dalam keadaan apapun. Tapi Allah tidak pernah membenarkan dosa. Allah tidak pernah mengizinkan dosa merajalela di dalam hidup bangsa atau umat pilihannya. Allah tidak mengizinkan. Jika Allah melakukan penghukuman, itu karena Allah membenci dosa. Tapi atas umat-umat yang dipilihnya, belas kasihan Allah, pemulihan Allah ada. Kenapa? Karena Allah hadir di sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa lagu yang mau menunjukkan bahwa Allah hadir di sana. Misalnya, Tuhan Allah hadir di sini. Itu ada ya. Kemudian ada dalam Kidung Jemaat itu,
Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Itu mau menempatkan Allah sebagai pusat penyembahan. Pribadi, satu-satunya pribadi yang harus disembah dalam lagu ini. Itu tidak salah, memang itu betul bahwa Allah adalah pusat hidup manusia dan pusat penyembahan. Itulah sebabnya Allah hadir dalam baitnya, supaya semua orang melihat hanya Dia Allah dan kepada Dialah kita harus menyembah. Tapi Allah ini bukan Allah yang pasif, yang hanya minta untuk disembah, tetapi Dia adalah Allah yang aktif. Ketika Dia katakan aku hadir di sana, bukan berarti aku hanya hadir untuk kau sembah, meskipun untuk itulah kau harus hidup bagiku. Tapi ketika dikatakan bahwa aku hadir di situ, artinya bahwa dari situ ketika engkau berseru kepadaku, dari situ aku juga melakukan perkara-perkara itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa Ia bukan Tuhan yang diam. Dia Allah yang harus disembah, dan Dia juga Allah yang bertindak bagi umatnya. Itulah pengharapan besar bagi kita. Ketika Allah menjanjikan pemulihan bagi Israel pada zaman Yehezkiel, itu adalah pengharapan besar bagi mereka yang menantikan kelepasan di masa-masa kegelapan. Dan untuk saat ini kita belajar bahwa ketika Allah katakan aku hadir di sana, yang kita tahu bahwa pemeliharaannya ajaib bagi kita. Kata ini mungkin tidak ada dalam perjanjian baru, tapi kata ini menunjuk, Jehovah Shammah ini menunjuk pada diri Yesus yang disebut dalam Matius sebagai Dialah Immanuel, ya, Allah yang menyertai kita. Artinya Allah ada di tengah-tengah kita, Allah ada untuk menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, ini indahnya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari kita belajar. Saya tidak mengatakan bahwa situasi yang menimpa bangsa kita, menimpa dunia saat ini adalah situasi di mana Allah sedang melakukan penghukuman bagi dunia. Kalaupun itu adalah penghukuman Allah, itu ada dalam rahasia Tuhan. Tapi biarlah kita belajar dengan situasi yang ada pada saat ini. Belajar dari firman Tuhan ini, kita meyakini bahwa Tuhan Allah hadir di sini. Ya. Tuhan Allah hadir dalam keluarga kita. Tuhan Allah hadir dalam persekutuan kita. Tuhan hadir dalam hidup kita secara pribadi. Jangan membiarkan hidup kita di mana Allah hadir di situ kita jadikan sebagai pusat pencemaran, pusat dosa. Tapi jangan biarkan juga keinginan-keinginan daging kita menguasai kita, sehingga kita mengabaikan Allah yang hadir di dalam kita. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang menyadari bahwa kita umat pilihan Tuhan, dan Tuhan ada dan hadir di sini. Kita percaya Tuhan akan memulihkan bangsa kita. Kita juga percaya Tuhan akan memulihkan kehidupan rohani kita secara pribadi, memulihkan keluarga kita. Dan kita berdoa supaya kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita memulihkan kita. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita membebaskan dan menyelamatkan kita. Amin untuk firman Tuhan. Terpujilah Dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Mari saya mengajak jemaat Tuhan sekalian untuk kita sekali lagi bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau Allah yang ada di tengah-tengah kami, memperhatikan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang begitu berbelas kasih, sehingga ketika kami melakukan pelanggaran terhadap kekudusan-Mu, Engkau menghukum pelanggaran kami, tetapi kasih-Mu juga besar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah juga kami menyadari kehadiran Tuhan itu, dan kami hidup untuk berseru dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk waktu ini. Biarlah Engkau dimuliakan di dalam kami. Biarlah firman-Mu terjadi di dalam kami. Kepadamu ya Allah kami berdoa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin.